من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah MT Al-Islah, juga teman-teman yang hadir di kafe Ruang Tunggu ini di Otista, ya, kesempatan yang sangat nikmat untuk kita bisa berkumpul kembali, berusaha memurnikan niat untuk melepaskan segala wujud kejahilan dalam diri kita, untuk membenah, untuk mengkoreksi diri kita, juga sekaligus untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, talabul ilm, menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah ba'dal fardhah, sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam risalahnya, baik dari firman Allah, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk membentengi atau menjaga diri kita dari malapetaka, dari bahaya, baik dari hal makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari bahaya makar-makar dari kaum jin, syayatin, baik bahaya dari manusia dengan hati mereka yang buruk, yang dipenuhi dengan hasad, baik bahaya dari mata-mata, pandangan mata yang beracun, yang jahat. Maka ini semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana wasiat Ibnu Muflih, bahwasanya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penjagaan diri kita dari penyakit medis ataupun non medis. Di antaranya ain, dengan judul yang khusus bagi kaum wanita, judul dengan kaum hawa, berhati-hatilah dirimu dari bahaya pandangan mata yang jahat. Kita bahas khusus kaum wanita karena memang ini kajian asalnya untuk kaum ibu-ibu, dan mayoritasnya kaum ibu-ibu lah, mereka lah yang menjadi sasaran pandangan mata yang jahat. Karena perhiasan yang ada pada kaum wanita itu sangat banyak, yang menarik perhatian sangatlah banyak. Juga sekaligus kaum wanita inilah sebagai pelaku pelempar ain juga yang terbanyak. Karena apa? Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wad din." Aku tidak melihat dari orang yang akalnya dan agamanya itu kurang, kecuali apa? Dari kaum wanita. Fa subhanallah, dengan akal dan agama yang kurang ini ternyata akan memproses terjadinya ain, pandangan mata yang jahat, banyak muncul dari kaum wanita. Juga demikian tabiatnya kaum wanita. Kalau kita lihat fitrah mereka suka dengan harta. Wanita sudah puas dengan harta. Tetapi fitrah laki-laki babnya lain. Mereka akan puas dilayani pasangan hidupnya. Itu diantara fitrah yang berbeda dari untuk apa kaum pria dan kaum wanita dicipta. Kaum wanita yang mayoritasnya mereka lebih tenang dengan harta, maka munculnya ain atau pandangan mata jahat dari banyaknya kaum wanita dikarenakan mereka hubbud dunya. Orang yang suka dengan dunia, maka matanya mudah sekali untuk terjadi pada mata ini pandangan yang takjub. Untuk melempar ain, pandangan mata yang jahat ini tidak disyaratkan hasad. Cukup seseorang takjub
ya, maka pandangan dia sangat berbahaya. Di antara potensi terbesar seseorang yang melempar dari pandangan mata yang jahat ini adalah tatkala seseorang ini adalah orang yang hubbud dunya. Sehingga apa? Dia mudah sekali terkagum dengan dunia. Dan dia ingin memiliki dunia yang ada di mata dia, ingin dia miliki. Ini di antara sebab kenapa wanita banyak terdampak kena ain selain anak-anak, dan juga wanitalah banyak sebagai pelaku pelempar ain. Di antara kaum wanita enggak heran mereka sering haid, mereka sering nifas, sehingga benteng bagi tubuh mereka sudah lemah. Ketika mereka haid, subhanallah, para dokter menyebutkan wanita ketika haid hormonnya nggak normal, maka saat itu emosi dia labil. Bukan hanya dari sisi fisik, dari sisi psikis juga demikian. Selain fisik dia haid dan nifas, psikis dia labil, plus akhirnya akan berdampak pintu masuknya jin untuk masuk dalam tubuh mereka. Wa ini rahmanakumullah jami'an, ketika benteng lemah, saat itu dia terjauhkan dari ibadah-ibadah, maka saat itu sangat potensi sekali dia terlempar ain, terdampak ain, pandangan mata yang berbahaya. Dan kemudian banyaknya kaum wanita, mereka yang rata-rata memang tabiat mereka menutupi tubuhnya, menutupi auratnya melalui apa? Melalui pakaian mereka. Dan kalau kita lihat perhiasan pada kaum wanita teramatlah sangat banyak dibanding kaum pria. Ya, kaum wanita perhiasannya sangat banyak. Ima perhiasan dari fisik tubuh mereka, atau perhiasan dari pakaian yang mereka gunakan, emas yang mereka gunakan, celak mata yang mereka gunakan, ya. Kemudian kadang pakaian yang embossnya yang sangat cakep misalkan, atau warna yang menarik, mulfit lin nazar, yang warna-warna pakaian ini subhanallah menarik pandangan manusia. Belum lagi walaupun pakai jilbab, ada semacam jilbab kupu-kupu, subhanallah. Banyak sekali hiasan pada kaum wanita. Belum lagi Allah jadikan pada kaum wanita tidaklah sama dengan pada kaum pria. Hormon kewanitaannya masya Allah, sehingga membuat kulitnya lebih lembut, kulitnya lebih jernih. Allah juga ciptakan suaranya yang sangat merdu. Allah juga ciptakan langkah-langkahnya yang lemah gemulai. Ini semua adalah faktor-faktor di antara kenapa banyak kaum wanita yang terdampak ain. Belum lagi subhanallah banyak di antara kaum wanita masih apa? Punya himmah, punya yaitu apa? Punya rutinitas menjaga fisiknya dengan resep-resep glowing misalnya, ya, dengan resep kecantikan misalnya. Banyak sekali yang nggak didapati pada kaum pria. Ya, sekali lagi nggak heran banyak sekali kaum wanita yang terdampak ain, terdampak dari objek sasaran pandangan mata yang jahat. Ya, subhanallah, di antara juga matanya dengan bulu alisnya, belum lagi juga dengan postur tubuhnya. Kadang manusia sudah melihat. Kaum wanita belum lagi menggunakan sandalnya. Banyak di antara kaum pria sudah terfitnah dengan penampilan sandal kaum wanita. Padahal wanitanya belum tentu apa? Cantik menurut dia, tapi sandal sudah membuat fitnah. Subhanallah. Maka pintu fitnah sangat banyak, pintu masuknya terdampaknya ain juga sangat banyak. Ini yang perlu ditadaburi rahimana wa rahmakumullah jami'an. Begitu pula kaum wanita paling sering berkaca di depan cermin. Ya, ini termasuk celah juga. Ternyata sebagian ulama menyebutkan seorang wanita atau kaum pria pun apakah bisa ain, pandangan mata jahat ini, yaitu berdampak pada diri mereka sendiri. Ternyata diri dia tatkala melihat cermin, melihat paras wajah dia sendiri, ternyata juga bisa mendampakkan ain. Tatkala kapan? Dia takjub,
dengan dirinya sendiri. Maka hati dia ya kemudian dinaikkan ke tubuh dia, ruh dia dilemparkan dengan pandangan mata yang jahat yang beracun ini, melihat dirinya sendiri dan kembali kepada diri dia. Nasallallahu afiyah. Makanya tak heran Nabi SAW mengajarkan doa zikir ketika Anda berkaca. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku dengan sebaik ciptaan. Ya, maka perbaikilah akhlakku. Sehingga apa? Kita nggak jadi orang yang maghrur, orang yang ujub dengan diri sendiri, tertipu dengan diri sendiri, merasa dirinya paling tampan, dirinya paling cakep, dirinya paling cantik, dirinya paling banyak diperhatikan orang lain, dirinya paling berbeda dengan orang lain. Inilah celah pintu-pintu hati itu lemah, dan kemudian juga akan menjadi celah dia terdampak pandangan mata ain. Fa ini rahmanakumullah. Begitu pula kaum pria terkadang melupakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW, yang merupakan dampak berapa banyak kaum wanita terdampak ain karena suaminya sendiri. Baik ketika baru menikah sampai detik ini bertahan hidup, ya, ain yang dilemparkan dari suaminya kepada istrinya berulang-ulang. Permisi sampai muncul masalah kesehatan pada istrinya, haid gak teratur, permisi keputihan, tiba-tiba istrinya kurus drastis, tiba-tiba istrinya pusing tanpa sebab, tiba-tiba istrinya demam tanpa sebab. Bisa jadi apa? Akumulasi ain pada suaminya yang secara nggak sadar suaminya nggak paham kalau itu ain suaminya sendiri. Ketika baru menikah, ya. Adapun bagi mereka yang lupa, yang sudah menikah, imma lupa, imma dia belum paham sunnah ini, bisa dilakukan sunnah ini. Pegang kepala istrinya, ya, ketika baru menikah, sholat 2 rakaat, pegang kepala istrinya, ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, kata Rasulullah SAW, idza tazawaja ar-rajulu imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Kemudian kata Rasulullah, wa idza ishtara ba'iran, begitu pula ketika Anda membeli kendaraan tunggangan onta, juga baca doa seperti ini. Berarti ini bukan hanya untuk makhluk hidup. Anda yang baru punya kendaraan atau punya kendaraan baru, atau sebelumnya punya tapi nggak pernah dzikir seperti ini atau lupa, pegang. Kata Rasul apa? Pegang punuk ontanya. Maka pegang bagian kendaraan Anda, katakan tempat tunggangannya. Kalau mobil misalkan di atasnya atau di tempat duduknya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sambil baca dzikir ini. Yang artinya apa? Ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, ya, kebaikan dari istriku. Begitu pula bagi Anda tuan rumah, kalau baru ambil pembantu, ambil ART, pegang kepala dia, baca juga zikir ini. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikannya, agar apa? Wataknya yang buruk gak jadi apa? Merugikan kita semua yang ada di rumah. Juga istri agar menjadi selalu istri yang berakhlak mulia, yang baik pada suaminya, yang tidak membuat kerusakan di dalam rumah, yang tidak berkhianat. Subhanallah. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan dari wanita ini. Ya. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan dari watak dari wanita ini, baik istrinya ataupun ART-nya. Kalau di zaman Nabi budak. Nah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan wataknya ini ya Allah. Itu penting. Biar apa? Baru menikah, nggak terjadi apa? Pertengkaran rumah tangga terus. Nah, fa subhanallah, ini rahmatullah bimbingan dari Nabi SAW. Juga pada kendaraan Anda, ya, pada kendaraan Anda, apalagi kendaraan yang mulfit lin nazar, yang eye catching, kendaraan yang bukan pasaran, kendaraan yang jarang didapati. Ini apa? Menunjukkan akan jadi fokusnya mata-mata melihat pada kendaraan yang nggak pada umumnya. Maka baca zikir yang seperti ini. Subhanallah. Ini ya, kaum wanita sekali lagi jadi sasaran pandangan mata yang berbahaya
baik dari kalangan jin, baik dari manusia, juga bisa dari hewan. Ya, makanya Nabi bersabda, "Uqtulu al-hayyat waqtulu al-abtar wa dhattu fiyatain, fa innahuma yutmisani al-absar wa yusqitani al-habal." Kata Rasulullah SAW, bunuhlah ular-ular dan bunuhlah ular yang abtar. Disebutkan oleh para ulama, ular abtar itu ular yang punya pandangan mata yang jahat juga dari hewan. Rasulullah memerintah apa? Untuk kita membunuh ular, dua jenis ular ini diantaranya. Keumuman ular dan dua jenis ular ini. Terkhusus dua jenis ular ini. Ular al-abtar disebutkan para ulama, ular yang buntung. Warnanya kebiruan, panjangnya 1 jengkal. Dan yang satu lagi ularnya dzatufyatain, ular yang punya garis punggung putih dari depan ke belakang. Dua ular ini kata Rasulullah apa? Bisa membutakan pandangan mata semua orang. Ya. Dan bisa menggugurkan janin pada ibu hamil. Sasarannya wanita juga coba. Kena juga. Menggugurkan janin juga. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk membunuh anjing. Bukan semua anjing, tapi anjing khusus yang warnanya hitam, ada 2 titik putih di kepalanya. Kenapa? Mereka juga punya roh jahat, pandangan mereka juga berbahaya. Subhanallah, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Ya, sangat lengkap sekali untuk membentengi diri kita dari kasus apa? Kasus-kasus gangguan ain ataupun hewan sekalipun. Dari jin ataupun manusia. Nah, fa ini rahmanakumullah yang perlu diperhatikan. Ya, belum lagi ainul jin. Jin juga bisa menyebabkan ain, pandangan mata yang berbahaya. Kita nggak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat kita. Kalau kita nggak bentengi diri kita, kita bisa terdampak ain. Kita bisa kena ain. Ainnya siapa? Ainnya jin. Jin nggak bisa dimintai wudhu. Kita nggak tahu. Jin nggak bisa disuruh membacakan Masya Allah, Yubarikallah kepada orang yang terdampak. Kita nggak tahu dia baca apa enggak. Nah, kita nggak paham. Ya, oleh karena itu apa yang penting kita bentengi diri kita. Kita bentengi diri kita. Subhanallah, bahkan ada istilah jin, jin pencinta. Sebagian jin cinta dengan wanita dari kalangan manusia. Ya. Kenapa? Mungkin ada di antara wanita yang berhijab, berniqab, nggak dilihat laki-laki. Tapi ketika masuk rumah, jin ternyata apa? Menikmati wanita tersebut. Nasallallahu afiyah. Makanya masuk rumah pun juga ada zikirnya. Ketika ada orang di rumah, baca Bismillahi assalamualaikum. Ketika nggak ada orang di rumah, Bismillahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Apa kata jin? Celaka. Malam ini nggak dapat tempat tidur, malam ini nggak dapat makan malam. Ya, ketika juga demikian, suami Anda mendatangi Anda, permisi, ya, untuk mendatangi dalam hubungan intim suami istri, jangan lupa, jangan dibiarkan si suami diem, ya, lupa, diem 1000 bahasa, saking menikmati apa yang sudah dihalalkan, yang sebelumnya diharamkan. Ya, sampaikan kepada dia. Ulama khilaf, apakah yang membaca suami istri, apakah suami saja? Ya, alhasil ingatkan pada suami, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Apa kata Rasulullah? Barang siapa baca doa seperti ini, lam yadurrahu asyaitan. Setan enggak akan membahayakan siapa? Si janin nanti ketika lahir. Ketika lahir, setan sudah nunggu untuk ganggu bayi yang baru lahir. Ya, disebutkan oleh para ulama, sebagian mentakwil di antaranya setan tidak akan menyesatkan anak yang lahir dari hasil orang suami istri yang baca doa seperti ini. Subhanallah. Ini tarbiyah dari Nabi SAW. Bukan hanya kita dianjurkan ya untuk menjadikan anak-anak kita saleh salehah, bukan ketika kita baru punya anak lahir, tapi apa? Dari awal kita pilih cari istri yang salehah, itulah cikal bakal madrasah pertama anak kita. Itu tarbiyah pertama untuk anak-anak. Subhanallah, ketika suami lupa, sudah selesai hubungan intim suami lupa, atau sedang hubungan intim mau selesai suami lupa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada, ini bukan makan. Nah, subhanallah,
Ini di antara bimbingan-bimbingan Nabi SAW. Ya, kaum Hawa sekali lagi harus lebih berhati-hati. Pertama, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum Hawa ini sebagai zina, sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan. Udah memang fitrahnya. Ya, laki-laki permisi nggak punya payudara. Ya, laki-laki nggak punya permisi bokong seperti wanita, permisi. Laki-laki nggak punya mata yang secantik wanita. Laki-laki nggak punya suara yang semerdu wanita. Laki-laki nggak punya rambut yang panjang seperti wanita punya rambut panjang. Ya, laki-laki nggak punya kulit yang halus karena hormon-hormon mereka yang pada wanita. Ya, bagaimana dengan laki-laki yang tulangnya lunak? Nah, ini keluar dari hukum asal. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini diantaranya menunjukkan, ya, dan mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, hablana, ya Allah berikan kepada kami ya Allah dari istri-istri, azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan qurrata a'yun, yang apa? Menyejukkan pandangan. Dan memang kaum wanita inilah kenapa menyejukkan pandangan? Di antaranya dari fisiknya. Ya, makanya disebutkan ciri-ciri wanita yang salehah, ya, jika laki-laki melihat menyenangkan hati kaum laki-laki. Jangan laki-laki baru sampai rumah ngelihat istrinya sudah takut. Suaminya di luar pakai motor cc besar, di rumah pakai mobil. Nah, suaminya di luar jadi singa, masuk rumah suaminya jadi kucing. Jangan. Jadikan suami Anda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum wanita harus menempatkan dirinya. Jangan sampai kaum laki-laki apa? Jadi budaknya kaum wanita, jangan sampai. Jangan sampai kaum laki-laki apa? Hanya sebagai mesin ATM bagi kaum wanita. Jangan sampai. Ya. Mau nraktir temennya, bun, ada teman-temanku ini, aku mau traktir. Kenapa emang? Dompetku kosong. Aku minta kamu bun. Ya, ini laki-laki nggak punya wibawa. Nah, jangan sampai. Nah, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi kaum wanita. Ya, namanya pemimpin. Bantulah kaum wanita, para istri, bantulah suami Anda untuk menjadi pemimpin. Jangan jadikan suami Anda takut dengan diri Anda, jangan. Itu mindset yang keliru. Ya, bantu dia jadi pemimpin. Ya. Mas, Kang, Beb, kamu harus tegas. Kamu laki-laki, aku adalah istrimu. Ya, aku adalah istrimu. Coba ajak aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan suaminya yang Masya Allah ngomongnya gak benar, tingkah laku gak benar, istrinya terus yang didik. Jangan. Suami ini yang menuntun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda. Nih laki-laki, jaga diri Anda dan istri Anda dan anak Anda. Dari apa? Dari api neraka. Nah, fa ini apa? Rahimakumullah jami'an, menunjukkan bahwasanya istri itu apa? Qurrata a'yun, yang menyejukkan. Ya, juga anak-anak yang menyejukkan pandangan juga. Buah hati anak-anak juga. Nah, semuanya di rumah itu menyejukkan. Subhanallah. Fa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya ad-dunya itu, ya, Allah telah berfirman bahwasanya di antaranya Nabi juga bersabda, di antaranya menyebutkan rata-rata apa? Ad-dunya itu apa? Mata'ul ghurur. Adalah perhiasan yang menipu. Ya, semua dunia yang ada ini adalah perhiasan yang menipu. Satu perhiasan yang Masya Allah, yang Allah sebutkan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ini yang ajib. Ya, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Nah, fa subhanallah. Di sini diantaranya syahidnya sekali lagi bahwasannya wanita itu termasuk perhiasan. Ya, Allah dan Rasulnya sebutkan bahwasanya mereka itu perhiasan. Begitu pula ketika seseorang lelaki mau menikah pun Nabi sudah mewasiatkan tungkahul mar'atu li arba'in.
Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena apa? Limaliha, karena harta-hartanya, lihasabiha, yaitu nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Sekali lagi 4 ini bukan mutlak. Karena dalam kaidah usul fiqh, annal adad la yufidul hasr. Bahwasanya bilangan itu tidak memberi makna pembatasan. Artinya ada sebab lain orang menikah bukan karena 4 hal ini. Seperti apa? Rasulullah menikahi Sauda karena cantiknya? Bukan. Karena kayanya? Bukan. Karena nasabnya? Bukan. Ya, karena agamanya lebih dari yang lain? Bukan. Tapi karena kasihan. Ya, Rasulullah menikahi Sauda bintu Zam'ah, disebutkan dalam riwayat umurnya Sauda ini 81 tahun, 82 tahun. Coba, jauh di atas Rasulullah. Antum ada yang menikah dengan mau menikah wanita umur segini? Gak ada. Nah, ini Rasulullah, hatinya bersih. Ya, hati kita orang ya, kalaupun nikah mesti syahwatnya apa? Cari yang lebih mudah dan lebih muda. Nah, ini di antaranya apa? Disebutkan li jamaliha. Ada apa? Menunjukkan bahwasanya wanita yang cantik, wanita yang punya paras itu bakal jadi apa? Sekali lagi tempat fokusnya pandangan. Ya, apalagi Anda sudah cantik, misalkan ada yang sudah cantik ditambahi subhanallah keluar rumah pakai kosmetik. Ya, pakai celak mata. Konus alisnya dikasih apa namanya itu? Biar hitam maskara. Nah, belum lagi bibirnya pakai lipstik. Keluar subhanallah dari rumah, hati-hati. Nabi sudah mengingatkan ya bahwasanya hal demikian ini sangat bahaya, sebagaimana dalam riwayat ya dari Abdullah bin Mas'ud ya dengan sanad yang sahih, al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha asyaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, setan akan mengindahkan, menghiasi, mempercantik wanita tersebut. Baik mempercantik, hakikat mempercantik, dipolesi wajahnya, ya. Baik mempercantik keluar, dibikin manusia melihat wanita ini padahal biasa-biasa saja, tapi dibikin tambah cantik. Kenapa? Karena sudah kena panah beracun dari wanita yang keluar rumah tadi. Subhanallah, masuk ke dalam hatinya, ya, dari mata masuk ke hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, hati dia teracuni. Sehingga apa yang dia lihat, ya, apa yang dia lihat akan apa? Semuanya indah bagi dia. Ya, semuanya indah bagi dia. Bismillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan subhanallah, yang lebih diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang banyak melazimkan dirinya di rumah, gak banyak keluar. Ini hukum asalnya. Ya, profesi wanita itu di rumah. Karirnya wanita di rumah, bukan di luar rumah. Ini hukum asal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujnal tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah dan hendaknya Anda wahai kaum wanita, hendaknya Anda melazimkan Anda untuk di rumah Anda. Ini hukum asalnya. Dan janganlah Anda bersolek-molek sebagaimana orang jahiliyah bersolek-molek. Nah, ini dari Allah dan Rasulnya sudah mewasiatkan. Kenapa? Karena wanita itu banyak perhiasan. Kalau keluar rumah, pertama setan akan bikin wajah dia dipercantik di hadapan orang laki-laki. Ya, belum lagi orang yang sudah keracunan hatinya, ya, dengan takjubnya satu orang wanita berjalan di mall, ya. Subhanallah, semua melihat dia. Padahal wanita ini dilihat untuk siapa? Harusnya dilihat suaminya, bapak ibunya, anaknya, mahramnya, bukan dilihat di hadapan umum. Subhanallah, akhirnya semua melihat dia, belum lagi di-share di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, ya, kemudian Twitter,
Sudah berapa banyak pandangan mata akan menjadi apa? Tujuan pada sasaran objek tersebut untuk dilempar ain. Subhanallah. Makanya jangan tampakkan kemesraan suami istri di hadapan umum atau di media maya. Jangan. Ya. Karena itu diantara sebab-sebab perceraian rumah tangga. Dampak dari ain juga. Dampak dari hasad juga. Nah, kenapa orang yang lihat ya iri, ingin apa nikmat yang ada pada diri dia hilang dan nikmat itu berpindah kepada diri dia. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Fa juga di antaranya hadis Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud dihasankan Syekh Albani rahimallahu taala, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kata Nabi SAW, kalau ada salah seorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita, jika mampu, ya hendaknya dia melihat sesuatu yang bisa membuat dia ingin menikahi wanita tersebut, lakukan. Di sini di antaranya apa? Syariatnya nadhar. Syariatnya nadhar. Syariatnya untuk melihat, apalagi wanita yang berhijab, niqab, burqa, ya, atau jarang keluar dari rumahnya. Maka laki-laki kalau menikahi wanita, lihatlah mana kira-kira yang membuat dia ingin menikah, maka tidak mengapa. Nah, artinya sekali lagi ini apa? Banyak hiasan pada kaum wanita, ya, yang akan menjadi apa? Sasaran objek terlemparnya, terdampaknya ain. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena apa? Dengan kita melihat sesuatu pada wanita tersebut dari fisiknya, maka apa? Kalau kita lakukan sebelum kita mengkhitbah, apa yang terjadi? Yang demikian ini akan menyebabkan kalian itu apa? Senantiasa apa? Langgeng dalam pernikahan nanti suami istri. Ya. Kenapa? Sampai ada Nabi mendatangi atau berjumpa dengan seorang sahabat yang hendak menikah dengan wanita Ansariyah. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada dia, hal nadhart ilaiha, apakah kamu sudah melihat dia, wanita Ansariyah ini? Apa kata sahabat ini? Lamma ya Rasulullah. Undur ilaiha fa inna fi a'yunihinna syai'. Lihatlah dia, karena pada mata-mata ahli Madinah, wanita ahli Madinah matanya sipit-sipit. Di sini menunjukkan apa? Fisik yang sempurna dari kaum wanita yang diidam-idamkan kaum pria adalah wanita yang matanya belok. Makanya Nabi memerintah agar apa? Agar hatinya jadi klik, agar hatinya mantep, ya, nadhar dulu. Sekali lagi yang sebelumnya tadi haram untuk dilihat, wanita haram, tertutup auratnya semua, jarang keluar rumah. Wanita keluar rumah itu ketika apa? Ketika betul-betul ada hajat, keperluan. Seperti apa? Keperluan untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, ya, atau mungkin keperluan untuk berobat, ya, atau mungkin keperluan yang lainnya, ya. Fa subhanallah, kalau Anda dapati di negeri Arab, gak ada ceritanya, ya, yang betul-betul Arab masih primitif seperti negeri Yaman dan beberapa daerah di Arab Saudi dan Arab yang lainnya. Wanita di pasar itu gak ada. Yang belanja di pasar rata-rata kaum wanita, padahal belanja sayuran. Kaum pria yang belanja, bukan kaum wanita. Nah, dan dulu kebiasaan saya di Yaman juga demikian. Yang belanja ya saya, pokoknya saya belanja, kasih belanja, taruh di rumah, istri yang masak. Atau mungkin istri request apa gitu, ya nanti kaum pria yang belanja. Fa ini menunjukkan apa? Mereka juga takut dengan apa? Ain, apalagi kaum wanita. Takut dengan fitnah, ya, suaranya yang menggoda. Orang sudah pakai cadar saja, pakai hijab saja, mata laki-laki, ya, itu selalu usil, pengen ngelihat kira-kira tubuhnya seperti ini. Kalau kena angin seperti ini, coba bagaimana syaitan menggoda mereka. Dilihat sepatunya, lihat ini. Padahal yang sudah pakai hijab, apalagi yang pakai pakaian you can see, I can see you. Subhanallah. Nasallahu afiyah, ya. Setan lebih apa? Membuat dia lebih indah, lebih banyak orang teracuni dengan pandangan dia. Apalagi di dunia maya, yang kadang sudah terupload dunia maya nggak bisa dihapus, bakal jadi amal jariah dia kalau dia wanita ini sudah masuk dari alam kubur. Subhanallah. Ya, amal jariah dari kejelekan. Maka bagi kaum pria,
ketika sudah mendapati istrinya, jangan lupa doakan tadi. Ada yang sudah hafal tadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka. Udah dicatat? Oh, minta ditulis. Ayo tulis nanti di share ke Bu Silvi insyaallah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ini suami Anda suruh baca, nanti pegang kepala saya Bi. Pegang kepala saya Pak, dulu lupa ya. Nah, tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekali lagi ingetin. Suami kalau melihat permisi, karena ini kenyataan. Kenapa banyak istri sakit-sakitan dibanding suami? Anda lihat, ya, rata-rata prosentase orang yang sakit di rumah sakit jenis kelamin laki atau wanita? Rata-rata wanita. Emang dia sering di rumah, makan makanannya juga masya Allah, ya. Ajib, makan banyak, jarang olahraga, jarang keluar. Laki-laki kelayapan, keluar, kena terik matahari, makan, keringat keluar, ada aktivitas gerak dan lain sebagainya. Sudah dari sisi fisik, makanan gak sehat, plus dia haid dan nifas, dari sisi iman lebih lemah. Laki-laki pulang dari rumah, pulang dari luar, masuk ke rumah, melihat fitnah wanita di luar, ingin melampiaskan syahwatnya, saking asiknya dengan apa yang Allah halalkan dari istrinya, dia lupa. Melihat istrinya indah, ya, akhirnya dia lupa, ya, pengennya langsung geruduk-geruduk diserang. Sebelum sampai rumah chatting ke istrinya, "Mah, ini aku sudah safar 10 hari, Mah. Bun, aku sudah kangen banget sama kamu, Bun. Tolong ungsikan anak-anak kamar sebelah, Bun. Mau ada bom meledak," gitu. Nah, wah ini subhanallah, lupa apa? Bacakan istrinya. Ketika apa? Hendak mendatangi ritual hubungan suami istri, si suami bakhil, kikir, pelit untuk zikir kepada istrinya sekalipun. Ya. Fa ini apa? Karena majarat biha al-adah, ya, fi biladina. Di negeri kita ini, ya, belum menjadi kebiasaan untuk doakan keberkahan. Orang baru nikah saja gak didoakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Banyak orang gak paham, taunya selamat ya, ya, semoga jadi pasangan awet. Syuf, gak tahu doanya. Nah, ketika apa? Lihat suatu yang takjub, gak ada istilah masya Allah, semoga Allah berikan berkahan pada hartamu, istrimu, keluargamu, rumahmu, ya, kendaraanmu. Ini jarang lisan itu apa? Untuk dibasahi dengan zikrullah, walaupun apa? Mendoakan keberkahan kepada saudaranya. Minimal pada istrinya dia nggak tahu. Ya, ketika melakukan ritual, ya, sedemikian rupa, ya, subhanallah, sudah pada puncak-puncaknya pun dia nggak tahu zikir apa yang dibaca. Nggak tahu kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya apa? Istrinya kena ain. Ya. Wah, kalau istri tiba-tiba kejang-kejang, istri tiba-tiba punya darah tinggi, istri tiba-tiba demam, ya. Ini subhanallah baru hubungan intim pertama istri sudah mual-mual. Ternyata bukan hamil, kena ain suaminya. Nah, wah ini perlu apa? Diperhatikan rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ain, penyakit ain itu diambil dari kata ana ya'inu. Dari ana ya'inu, ya. Yang apa? Berasal dari kekaguman. Berasal dari kekaguman ketika melihat sesuatu, walaupun gak ada hasad. Walaupun gak ada hasad. Jadi ain ini, ya, cukup dia kagum, takjub saja bisa menimbulkan malapetaka, bahaya. Ya. Maka apa? Orang yang melempar ain berarti termasuk zalim apa enggak? Kedzaliman. Hasad juga kedzaliman. Kedzaliman yang kalau disertai hasad itu dari hati, kalau ain berarti kedzaliman juga dari mata. Bukan hanya tangan, lisan, bukan hanya kaki, telinga, hidung, ya, mata. Ternyata bukan hanya zalim dari sisi apa? Melihat sesuatu yang haram, bukan. Ya. Allah itu siapa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa ma tukhfis sudur. Allah tahu dari pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Baik melihat sesuatu yang haram, ketika berjalan di hadapan teman-temannya, masya Allah, ada wanita lewat, menundukkan pandangan.
Pegang HP, ada orang kiri kanan, langsung digeser. Coba ketika malam hari istrinya tidur, anaknya tidur, mukanya suami bercahaya jam 11 malam. Ternyata bukan cahaya dari Allah, cahaya dari HP. Nah, nasallallahu afiyah. Melihat apa? Sesuatu yang gak layak untuk dilihat. Allah Maha tahu, subhanallah. Nah, juga dari sisi apa? Dari sisi apa? Melihatnya ini melemparkan pandangan ain juga zalim. Ya, kalau tadi haram masuk ke mata. Yang haram dari panah beracun, dari yang haram untuk dilihat masuk ke mata. Mau dunia maya, dunia nyata. Kalau dari kita yang melemparkan ke objek, itu ain. Nah, sekali lagi, walaupun sekedar dengan takjub, itu bisa membahayakan. Bahkan bisa membunuh manusia. Ya, dan subhanallah, kalau disertai hasad, bahayanya bisa berlipat-lipat. Ya, ini ada orang yang suka hasad, tapi dia lupa hasadnya. Ainnya nggak seberat ketika apa? Ketika tukang hasad ingat hasadnya kemudian melempar ain. Makanya Allah berfirman, disebutkan Ibnu Qayyim, min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya. Ya, kalau lagi ingat hasadnya pandangannya sangat berbahaya. Hasad jadi sertai ain. Ini rahimahumullah jami'an. Coba di antara kalau kita lihat dalil-dalil di antara dalil yang sahih akan bahayanya ain. Pertama dari hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadari la sabaqathu al-ain. Kata Rasulullah apa? Al-ain, pandangan bahaya mata jahat ini, itu hak, benar adanya, bukan khurafat, bukan khusya' bala, bukan. Ya, bukan ini cerita omong kosong, bukan perkara-perkara yang gak jelas, tapi ada. Nabi ngingetin dalam hadisnya, maka kita harus percaya, ain itu hak. Ya, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, niscaya ain ini akan bisa mendahului takdir Allah. Tapi Nabi bilang seandainya, berandai-andai, tapi nggak ada yang mendahului takdir Allah. Orang yang kena ain sudah dicatat oleh Allah. Siapa yang melempar ain sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Ain itu hak bagi kaum wanita, hati-hati kaum suami kalau melihat istrinya yang mukanya sebelumnya cerah, mukanya bercahaya, ya. Tiba-tiba ada seperti mata panda. Tiba-tiba wajahnya hitam kemerahan, hati-hati. Bisa jadi istri Anda terdampak ainnya jin, pandangan mata karena jin, jahat, pandangan mata jahat karena jin, atau bisa jadi karena Anda sendiri, wahai kaum suami. Nabi bersabda, ketika ada seorang lelaki, seorang jariyah, wanita jariyah, budak wanita masuk ke rumah Nabi, Nabi melihat wajah budak wanita ini. Kata Nabi SAW, inna fiha syaf'ah. Ada pada wajahnya itu syaf'ah. Apa itu syaf'ah? Disebutkan oleh para ulama, yaitu warna hitam mendekati warna merah. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, istraqilaha fa inna fiha an-nadrah. Ruqyalah dia ini, budak wanita ini, karena pada dia itu ada an-nadrah. Apa? Pandangan mata ain karena jin. Nah, ini ya. Maka perlu perhatikan, kalau Anda dapatin wanita yang istri tadi ceria, tiba-tiba mukanya seperti tertutup asap, mukanya nggak bercahaya lagi, seperti mata panda, ya, gampang marah, emosi labil, ya, bipolar, ya, kemudian subhanallah muncul OCD, kemudian muncul subhanallah dia suka marah sama anak-anaknya, gak sayang lagi sama suaminya, marah tanpa sebab, nangis tanpa sebab, cepat ruqyah dia. Ya, ibu-ibu juga demikian. Kalau merasa ibu-ibu gak nyaman dengan dirinya sendiri, ada apa dengan saya ya? Kok sepertinya saya berubah? Sholat gak khusyuk? Ya, kalau ibadah mendatangi ketaatan kepada Allah saya mual, dibikin berat. Kok saya gampang marah sama suami? Ya, gampang ngegas sama suami? Ya, kok saya gampang marah sama anak? Gampang marah sama ART? Ya, kok saya subhanallah mudah susah tidur, ya, kemudian tensi naik, kemudian, maka koreksi diri Anda. Kemudian juga hadis Nabi SAW,
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan At-Tahawi, ya, dengan sanad yang sahih, ya, juga diriwayatkan dalam riwayat yang selainnya, ya, dalam sahih Nabi bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da kitabillah wa qada'ih, ya, wa qadari bil anfus atau bil ain." Ini sanad yang berbeda, ya, dari apa? Dari At-Tayalisi. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, ya, maknanya hampir sama. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan dari umatku yang mereka mati, mereka meninggal dunia setelah takdir Allah dan qadanya Allah adalah karena ain. Hati-hati. Ya, kebanyakan manusia itu wafat karena dua hal. Dari kasus medis dan non medis. Dari kasus medis, manusia banyak meninggal karena penyakit yang penyakitnya disebabkan karena faktor makanan. Ya, dari psikis karena faktor kejiwaan. Dari luar itu makanan, dari dalam tubuh kejiwaan. Dan dari faktor non medisnya banyak manusia meninggal ternyata disebutkan Nabi. Apa? Karena pandangan mata yang berbahaya. Berarti pandangan mata bisa membunuh anak kita, nasallallahu al-afiyah, bisa membunuh istri kita, bisa membunuh diri kita, mencelakakan kita. Semoga Allah jaga kita semua dari bahaya ain. Kemudian juga diantaranya sampai Nabi SAW saking mengingatkan bahayanya ain, ya, Nabi waktu itu bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami', innal 'aina latula' birrajuli biidznillah ta'ala hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Coba, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya al-ain, pandangan mata yang jahat ini, itu dapat memperdaya seseorang dengan izin Allah yang dia bisa naik tebing tinggi, naik tempat tinggi, naik gedung tinggi, kemudian dia bunuh diri. Syuf. Hati-hati itu. Hadis ini jarang kita dengar. Ternyata banyak orang bunuh diri karena apa sebabnya? Ain. Sehingga gara-gara dia kena ain, dia pengen naik tempat tinggi. Mau pohon, mau gedung, mau gunung, mau bangunan. Dia melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi. Anda lihat, angka bunuh diri tertinggi di mana? Ada yang mengatakan di Swiss. Siapa mereka? Disebutkan oleh para ulama, ya, Syekh Al-Atiq, dia menyebutkan bahwasanya di Swiss itu angka bunuh diri tertinggi. Dalam keadaan mereka itu orangnya kaya-kaya, jarang miskin. Coba lihat. Jadi kebahagiaan gak bisa diukur dengan harta. Seandainya Anda mengukur bahagia itu dari harta, niscaya Fir'aun adalah orang yang bahagia. Haman orang yang bahagia. Mereka punya kunci-kunci yang harus dipikul oleh 10 orang. Ya, hartanya sangat banyak, ternyata nggak bahagia. Ya, subhanallah, mereka postur tubuhnya cakep-cakep, putih-putih, tinggi-tinggi, mancung-mancung, bersih-bersih. Subhanallah. Ini Syekh yang menyebutkan, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kata Allah, kalau Anda melihat mereka, Anda akan takjub dengan kondisi fisik mereka, takjub. Ya. Kita orang-orang yang beriman, pakai hijab, belum tentu kita cantik. Ya, beda pakai hijab kita sama hijabnya orang di negeri Arab. Ya, sebagian mengatakan bagaimana cara membedakan orang yang pakai, ya, hijab kalau lurus gini orang Asia. Kalau ada mancungnya orang Arab katanya. Nah, artinya fisik kita beda, tapi sekali lagi, ya, sekali lagi yang membuat tenang bukan fisik kita, bukan harta kita, tapi iman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita itu tenang? Dan ra'sud dzikir, induknya dzikir, ummud dzikir itu adalah Al-Qur'an. Berapa banyak, ya, saudara kita dalam penelitian seorang profesor meneliti sekitar ratusan orang kanker disuruh baca Al-Quran 2 jam sekali. Selama 2 jam sekali hanya disuruh baca Al-Quran 10 menit. Dengan izin Allah kankernya sembuh. 90 kasus
90% dari kasus ternyata sembuh dengan izin Allah. Pakai ini. Ini bikin tenang. Orang sedih, gundah gulana, bikin penyakit. Subhanallah, ajib. Ini rahmatullah. Mereka dengan postur tubuh mereka, harta mereka, ternyata mereka banyak yang apa? Bunuh diri. Kenapa? Hati mereka nggak tenang. Bisa jadi antara mereka apa? Saling melempar ain. Ya, nggak harus yang melempar ain orang non Muslim. Orang Muslim, orang non Muslim, sesama non Muslim juga bisa melempar ain. Bahkan Nabi SAW ketika Yahudi melihat Nabi dengan pandangan yang berbahaya disertai hasad, sampai Nabi kena ain dari pandangan mata orang-orang Yahudi. Dan Aisyah meruqyah Nabi SAW. Subhanallah, ajib. Ini pelajaran. Ya, sekali lagi apa? Fisik Anda ternyata potensi sekali untuk bisa terlempar ain. Hati-hati juga ya, permisi ya. Yang antum-antum para tholabul ilm, hati-hati. Kalau melihat ustadznya, siapapun ustadznya, wah ada ustadz jenggotnya lebat, Masya Allah. Nggak baca subhanallah, jenggotnya rontok, imam dia sakit, hati-hati. Wah ada ustadz posturnya, Masya Allah, suka fitness tuh ustadznya. Dilihat postur tubuhnya, tiba-tiba kurus, sakit, hati-hati. Ada ustadz yang Masya Allah suaranya merdu, subhanallah ajib, bisa bisu. Jangan lupa, doakan ustadz Anda. Ya. Wah ini kadang para tholabul ilm lupa. Karena apa? Kebiasaan ini nggak dilakukan. Apa? Untuk mendoakan keberkahan. Ya. Kemudian, ini saking bahayanya ain bisa membuat orang ingin bunuh diri. Bisa membuat orang ingin bunuh diri. Kemudian, alhamdulillah, ya, ain itu bisa juga dilemparkan manusia kepada manusia, mau muslim mau non muslim, juga antara jin dengan sesama jin, jin kepada manusia, juga binatang kepada manusia, seperti anjing yang hitam tadi, ya, yang punya titik putih di kepalanya, yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh, ya. Begitu pula dua ular tadi, ular yang buntung, ya, ular yang apa tadi, al-abtar dan dutfiyatain, ya. Kemudian berikutnya rahmatullah jami'an, di antara yang perlu kita fahami juga dalil-dalil, ya, yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya dampak yang ditimbulkan oleh ain itu banyak banget. Ima datang dari Nabi, seperti datang dari Nabi SAW, orang yang kena ain pertama, dia itu bisa tiba-tiba jatuh dan kejang. Seperti apa? Hadis Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, anaknya Sahal bin Hunayf. Ya, bapaknya Abu Umamah adalah laki-laki yang sangat putih, cakep. Dan putihnya bagaikan kulit putihnya kaum wanita yang dipingit di kamarnya, nggak jarang keluar. Ya, ketika itu dia sedang mandi, membuka bajunya, tinggal tersisa kain sarungnya, mandi di kolam. Ya, kemudian Amir bin Rabi'ah lewat. Dan dia mengucapkan apa? Mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia itu takjub. Kata dia apa? Lam arakal yawm wala jilda muhabba'atin. Ya, aku nggak pernah pada hari ini melihat kulit yang sejernih ini, seperti kulit wanita yang dipingit. Langsung apa? Falubito, jatuh kejang-kejang. Siapa? Sahal bin Hunayf, sahabat. Ini padahal siapa? Yang ngelihat siapa? Seorang sahabat Nabi yang hatinya bersih, yang hidup di zaman Nabi, yang dia tahu wasiat-wasiat Nabi, yang iman mereka kal jibal, seperti gunung. Itu saja ngelihat objek yang dilihat langsung jatuh kena ain. Apalagi hati kita yang kotor, sering berbuat maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kadang taat, kadang maksiat, kadang tobat, kadang mengulangi maksiatnya. Tentunya lebih bahaya pandangan mata kita. Subhanallah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, dilaporkan kejadian ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada sahabat ini. Ya, setelah sahabat ini jatuhnya di mana? Di tempat mandi, di mana? Di kolam. Dan kolam itu juga tempat tinggalnya jin. Ya, dan terjadi ain juga di situ. Nah, subhanallah. Kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Ala ma yaqtul ahadukum akha?" Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Berarti ain itu juga bisa membunuh. Coba ajib. Bahkan bisa membunuh dalam waktu singkat. Ya, antum jangan bayangin, bapak-bapak, ibu-ibu bayangin
Ain itu seperti film gerhana. Ya, pernah lihat film gerhana dulu? Melihat ain diginikan gitu. Ini ngayal aja ini. Nah, ada yang disebutkan Nabi enggak kayak itu ya. Nah, fa subhanallah, kata Rasulullah apa yang berikutnya, wasiat dari Nabi. Hadis ini ada beberapa pelajaran. Ya, idza ra'a ahadukum min akhi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah thumma da'a bima'in fa amara amiran ay yatawadda fa ghasala wajhahu wa yadayhi ila mirfaqai wa rukbatai wa dakhilata izarihi wa amarahu ay yasubba alayhi. Qala Sufyan qala Ma'mar an Zuhri wa amarahu ay yakfa'a al ina min khalfih. Ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahkan Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Berikutnya Nabi ditanya ketika dapat laporan ini, siapa yang bersama dia? Berarti apa? Nabi mencurigai, adakah orang yang bersama dia? Gak ada yang lain, orang lain bersama dia kecuali siapa? Amir bin Rabi'ah. Berarti tersangkanya adalah Amir bin Rabi'ah. Dan kemudian Nabi marah. Alama yaqtul ahadukum akha. Di sini menunjukkan kalau Nabi marah berarti orang melempar ain termasuk kedzaliman apa bukan kedzaliman? Kedzaliman, karena Nabi marah. Nah, kemudian berikutnya kata Nabi apa? Kalau kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, Nabi enggak mensyaratkan menakjubkan dan hasad. Cukup menakjubkan, tanpa hasad itu sudah bisa melempar ain. Kalau ditambahi hasad lebih dahsyat lagi ainnya. Ya, apa kata Rasulullah? Maka doakanlah dia dengan keberkahan. Di sini dalil para ulama menyebutkan dari khilaf para ulama, kita katakan khilaf perselisihan pendapat, tapi dari sini saya melihat ini pendapat yang paling kuat. Kalau Anda melihat sesuatu yang takjub, gak cukup dengan membaca Masya Allah, gak cukup. Gak cukup dengan Anda membaca La haula wa la quwata illa billah untuk menolak ain. Gak cukup. Gak cukup dengan Anda membaca Masya Allah la quwata illa billah. Gak cukup. Gak cukup dengan Anda membaca Masya Allah tabarakallah atau hanya tabarakallah. Gak cukup. Ini yang perlu dikoreksi. Nah, ini pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Dilihat dari sisi hadis Nabi, falyad'u lahu bil barakah, doakan untuk dia keberkahan. Dan dari sisi apa? Dari sisi makna apa? Wazan bahasa Arab. Karena apa? Kalau kita membaca tabarakallah, lafaz tabarakallah itu adalah lafaz yang apa? Kita seperti kedudukan kita membaca subhanallah, maha suci Allah. Ya, ini kan bukan bicara objek, bukan. Ini seperti apa? Seperti maha suci Allah, pengkabaran saja. Gak ada yang dibutuhkan objek. Berarti gak ada objek yang didoakan keberkahan. Bisa difahami? Dan kedua, tabarakallah itu adalah lafaz termasuk fi'il lazim. Ya, fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak atau kata yang tidak membutuhkan objek. Ya. Dia termasuk kata yang gak membutuhkan objek. Tabarakallah yang ketiga itu adalah lafaz khusus untuk Allah. Tabarakallah. Ya. Itu seperti subhanallah, itu khusus untuk Allah. Makanya antum gak boleh bilang Masya Allah akhiraka tabarakallah alaik. Salah, gak boleh. Karena bisa masuk apa? Syirik lafzi. Sesuatu yang khusus untuk Allah, ya, dipalingkan untuk selain Allah. Jika itu hanya lafaz saja, maka bisa jadi syirik kecil. Ya, kalau disertai dengan keyakinan, bisa bergeser menjadi syirik besar. Bisa difahami? Nah, kalau antum bilang tabarakallah alaik ya akhi, jangan, nggak boleh. Ya, yang benar adalah apa? Karena itu kekhususan Allah. Yang benar pakai apa? Falyad'u lahu bil barakah. Doakan keberkahan seperti apa? Allahumma barik. Yubarikallah alaik, barakallahu fik. Seperti ini. Ini fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja yang membutuhkan kata yang lainnya juga, seperti huruf jar. Ya, makanya artinya apa? Semoga Allah, Anda ke atas, memberikan keberkahan kepada Anda, makhluk hidup, kepada dia, atau itu benda mati. Subhanallah. Ini yang perlu diperhatikan. Ulama menyebutkan
Apa hukumnya? Karena di Arab banyak terjadi. Di Arab banyak terjadi. Mobil, ya, motor, rumah ditulisin Masya Allah, Tabarakallah. Sudah salah dari sisi lafaz. Salah dari sisi tidak mengagungkan syiar Islam. Tidak menempatkan pada tempatnya. Salah dari sisi sebagian mereka menjadikan lafaz ini seperti jimat. Sebagai apa? Penolak bala dari ain. Ya, maka ini sudah bahaya. Ya. Itu kalau di motor itu, motor yang belakang antum itu di boxnya niatnya lain, ya. Di negeri kita apa? Belum ada tarbiyah. Ingin memviralkan tarbiyah, saya tulis di situ, kenali pandangan mata Anda yang berbahaya. Bacalah barakallahu fik. Untuk apa? Hanya sebagai tarbiyah. Kenapa? Kadang urufnya nggak sama. Uruf di negeri Arab memang urufnya demikian. Orang melempar ain itu sudah termasuk apa? Jinayat. Sudah masuk apa? Masuk bab kejahatan. Makanya kalau umroh, Anda hati-hati. Kalau umroh dapat anak orang Arab cakep-cakep, jangan selfie sama dia. Ternyata pernah kejadian bapak ibunya langsung manggil polisi, dipenjarakan gara-gara selfie dengan anak mereka. Kenapa? Karena mereka sangat takut. Sudah urufnya mereka. Di negeri kita bukan takut tapi tambah pamer. Anaknya jadikan status. Di foto, padahal anak belum bisa dzikir, belum bisa bentengi. Bapak ibunya yang bentengin saja. Ridzuka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamati wa min kulli ainin lama. Iya kalau ingat, kalau lupa. Ada seorang yang bertanya, ya Syekh, saya sudah bentengin anak saya dengan dzikir ini, tapi kenapa anak saya masih kena ain? Iya, anak kamu kena ain ketika kamu lupa membentengi dia. Namanya lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah. Gak ada yang bikin lupa kita kecuali setan, ya. Lupa untuk bikin kita ingat, ya. Ini kita dibikin lupa terus sama setan untuk jadi manusia yang ingat. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Allah. Rasulullah memerintahkan doakan keberkahan, doakan keberkahan. Ya, teman Anda dapat mobil baru. Masya Allah, barakallahu fiik wa barakallahu alaiha. Masya Allah, mobilnya baru, dapat kendaraan baru. Atau mungkin kendaraannya bikin takjub dia. Masya Allah, barakallahu fiik wa barakallahu fiha, kendaraan inti. Semoga kendaraan inti ada Allah jadikan keberkahan. Kalau nggak bisa doa pakai bahasa Arab, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Semoga Allah jadikan keberkahan pada kacamata kamu yang baru, ya. Pada Masya Allah baju kamu yang baru. Nah, subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah, ini berarti tahapan pertama. Kalau kita tahu pelakunya biar nggak melempar ain, berarti pelakunya dari sisi kita misalnya, untuk apa? Ucapkan keberkahan, doakan keberkahan. Satu. Kalau pelakunya sudah terlanjur melemparkan ain, objek sudah terdampak ain, berarti apa? Pelakunya suruh wudu. Dan dalam hadis ini air wudhunya diapain? Dia hendaknya wudhu seperti wudhu dia ketika sholat dan air wudhunya ditampung. Ya, ditampung kemudian apa? Dibasuhkan di wajahnya orang yang kena ain, di tangannya orang yang kena ain sampai sikunya, kemudian di kakinya orang yang kena ain, di lututnya orang yang kena ain. Ya, dan kemudian di dalaman sarung orang yang kena ain atau pakaian orang yang kena ain. Ya, kemudian apa? Dituangkan ke diri dia orang yang kena ain. Dituangkan kepada diri dia. Subhanallah, itu caranya. Ya, itu caranya. Kemudian orang yang kena ain, dampak yang ketiga, tadi kematian mendadak bisa, jatuh bisa, kemudian apa? Kejang juga bisa, berikutnya juga bisa jadi kurus kering. Ya, sering Anda lihat mungkin di Facebook, di Instagram ada orang yang sering upload fisiknya yang sangat cakep, lagi tampan, gak lama kemudian dia jadi kurus kering. Dan terjadi seperti ini. Ya, datang dari Jabir bin Abdullah, ya, bahwasanya Nabi SAW ya menyebutkan waktu itu ada Rasulullah memberikan rukhsah kepada keluarga Hazm ketika meruqyah dari gigitan ular. Ya, maka Rasulullah bersabda kepada Asma bintu Umais, "Mengapa saya melihat badan anak saya, anak saudara saya kurus-kurus? Apakah karena miskin, kurang gizi?" Ya. Kemudian kata Asma menjawab, "Tidak. Akan tetapi al-ain
Pandangan mata jahat ini cepat menimpa mereka. Kepada siapa? Kepada anak-anak mereka. Ya, anak kurus bisa jadi bukan karena apa? Karena kurang gizi, nyusunya kuat, makan kuat, tapi nggak gemuk-gemuk. Bukan karena cacingan juga. Ya, ternyata apa? Juga karena ain. Kemudian Rasulullah berkata, ruqyalah mereka, arqihim. Ruqyalah mereka, kata Rasulullah SAW. Dan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Juga berikutnya tanda-tandanya kalau pada anak-anak apa? Sering kena apa? Sering nangis. Ya. Sering menangis, ya. Mau baby, mau balita, ya. Sering nangis. Sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah telah berkata, suatu ketika Nabi masuk rumahnya, kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain? Berarti bayi menangis juga karena ain. Belum lagi kadang bayi ini apa? Istilah orang sekarang punya panca indera 6. Padahal bayi itu nggak punya benteng, sehingga apa? Gampang melihat apa? Makhluk-makhluk halus. Ya, gampang melihat makhluk halus. Juga hati-hati, ini diantara tanda istri yang kena ain. Ajib. Dari siapa taunya? Dari para ahli ruqyah. Istri yang sering kena ain adalah istri yang kena pandangan suaminya sendiri, ya, atau teman-temannya, sehingga dia sering kena vertigo dan migrain. Vertigo migrain ternyata bukan hanya karena uap di otak, uap di kepala, bukan karena banyak kelembapan di tubuh, bukan karena hanya murni karena sakit mah, tapi apa? Bisa jadi Anda sedang kena ain. Ya, maka jangan lupa Anda sepulang dari kajian ini, coba tidak mengapa, bukan bid'ah. Suami suruh wudu, si istri juga wudu, ya. Kemudian apa? Air wudu tadi, ya, dibersihkan di wajah kita, di tangan, ya. Kemudian apa? Di lutut, di kaki, ya. Kemudian dimasukkan di tubuh dia, kemudian diguyurkan. Untuk apa? Menghilangkan ain yang mungkin kita nggak sadar melempar ain sesama pasangan suami istri. Nah, itu perlu, ya. Kenapa? Dari hadis ini kita perlu tahu. Nah, kemudian juga panas yang terjadi pada seluruh tubuhnya atau dingin yang terjadi pada seluruh tubuhnya, juga kadang lemah, letih, lesuh tanpa sebab medis. Semua lab normal, tapi apa? Dia fatigue, lemah, letih, lesuh, ya. Nah, ini diantaranya juga diajarkan, ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis, ya, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, jauhkanlah darinya kepanasannya, kedinginannya, dan keletihannya. Doa seperti ini, ya. Hadis ini disuaikan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian rahimahumullah, ya, kadang kita mungkin mengingat firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anda dapat nikmat, ceritakan. Bisa banyak-banyak alhamdulillah, cerita ke temannya, alhamdulillah, ya Allah saya dapat nikmat. Ingat, gak sembarang cerita. Kalau Anda cerita kepada teman yang punya hasad, cerita kepada teman yang subhanallah hatinya berpenyakit hubbud dunya, nikmat yang Anda dapat dari nikmat suami istri, nikmat punya anak, nikmat punya gaji sekian, nikmat punya rumah, nikmat punya, hati-hati, jangan sembarang cerita. Ya, di antaranya apa? Di antaranya firman Allah dari surat Yusuf ayat ke-5. Ketika Nabi Ya'qub berpesan kepada Nabi Yusuf, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, ini menunjukkan apa? Tarbiyah. Kalau Anda panggil anak Anda, panggil sebaik-baik panggilan. Ya habibi, ya waladi, ya bunai, ya sumsum misalkan, ya halawati misalkan. Jangan panggil anak, gundul, ya, Madi. Jangan. Panggil anak, subhanallah. Jangan. Apa? Ya, di Arab pernah kami dapati, ini seorang bapak-bapak manggil anaknya, ya himar, wahai keledai. Anaknya dipanggil keledai.
Apa jawaban anaknya? Ana himar saghir, anta himar kabir, katanya. Aku keledai kecil, kamu keledai besar. Kenapa? Karena bapaknya yang didik apa? Didik nggak benar. Nah. Kemudian juga di antaranya hadis Nabi SAW, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya, adapun Syekh Albani mensahihkan hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya, Nabi menyampaikan wasiatnya, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Kata Nabi dalam lafadznya apa ini? Sukseskanlah, ambillah sebab. Dengan cara apa? Kalau Anda punya planning, ambillah sebab dengan cara menyembunyikan planning Anda, ya, hajat Anda. Kenapa? Setiap orang yang punya nikmat pasti akan mendapatkan sikap hasad dari orang lain. Contoh, ada jomblo mau nikah, planningnya itu disembunyiin. Siapa yang jadi sasarannya? Siapa yang akan mau ta'aruf sama dia? Diem, ya. Kecuali ketika sudah akad nikah, nih tiba-tiba sudah disebarkan nih, ya, undangan nikah, walimah. Ini baru bener. Belum jadi apa-apa cerita. Wah, Masya Allah, aku mau proses sama si fulana. Belum proses, ditekung sama yang lainnya, ya. Nah, makanya ini diantaranya, ya. Maka lebih baik silent move daripada banyak cerita. Kenapa? Setiap orang punya nikmat, nanti akan ada orang yang ingin merebut kenikmatan dia. Nah, kemudian juga subhanallah, agar kita apa yang berikutnya, jangan jadi orang yang ujub lah, bangga. Ibu-ibu hati-hati ya, kalau ada yang bilang, Masya Allah bun, Masya Allah wajah kamu glowing banget sih, gitu ya. Masya Allah kamu tinggi, Masya Allah kamu putih. Hati-hati, jangan bangga. Sampaikan pada dia, bu, cukup, doakan keberkahan. Jangan merasa bangga. Karena apa? Di antaranya disebutkan dalam di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya, idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya, ketika disebutkan, yaitu apa? Kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu janganlah bangga. Jangan jadi orang bangga dengan dirinya sendiri. Kenapa? Itu potensi kena ain. Ya, orang yang potensi kena ain. Juga subhanallah kalau Anda lihat pesannya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nabi Yakub, semua anak-anaknya itu cakep semua, nggak ada yang jelek. Semuanya di atas rata-rata. Dan yang paling cakep Nabi Yusuf. Dan ketika putra-putranya Nabi Yakub mau memasuki kota Mesir, apa wasiatnya Nabi Yakub? Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Nabi Yakub apa? Wahai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Karena semua putra Nabi Yakub itu apa? Cakep-cakep. Jadi jangan masuk dari satu pintu. Kalau orang cakep-cakep masuk dari satu pintu, semua orang Mesir akan terfokus dengan satu pintu melihat orang yang cakep. Tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Ini kaum ibu-ibu ummahat juga demikian. Kalau mau masuk kajian, ini Masya Allah rombongan ibu cakep-cakep semua misal. Ini cakep semua, di atas rata-rata semua. Kebetulan belum pakai hijab, cakep semua, jangan masuk satu pintu. Ini ibu-ibu yang lain, ya Allah rombongan orang cakep-cakep. Nih satu rombongan kena ain semua nanti. Jadi apa? Masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Nah, masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian juga sedikit lagi insya Allah sebelum tanya jawab Bu Silvi. Perlu diketahui, sekarang kita mau ngomong. Kalau sudah ada ibu-ibu, bapak-bapak sudah terlanjur kena ain, boleh nggak minta ruqyah? Ya, ingat jangan salah baca ya. Ruqyah, ro, qaf, ya, tak marbuto, ruqyah. Ya, ruqyah. Jangan keliru juga ruqyah. Kalau ruqyah namanya salah satu ibu-ibu. Jangan pula salah baca ru'yah. Kalau ru'yah ngelihat. Kalau nanti bilang ana mau meru'yah ruqyah,
Ini keliru. Saya mau meminang ruqyah, nanti mau melihat ta'aruf sama ruqyah ya. Maka jangan selalu ucap namanya ruqyah pakai qaf, ruqyah ya. Fa subhanallah, apa hukumnya minta ruqyah? Ini perdebatan yang panjang. Dari kontemporer masa lalu sampai detik ini ya panjang. Ya, sampai terjadi antara ikhwah yang sudah ngaji gontok-gontokan sampai apa? Enggak sapa-sapaan gara-gara khilaf ini. Jadi manusia itu dada lebar dong, jangan dada sempit. Kalau ada khilaf, ya sudah dihormati khilaf tersebut selama semuanya punya dalil. Ya, ada khilaf yang dianggap, ada khilaf yang enggak dianggap. Ya, khilaf yang dianggap, ya semuanya punya dalil. Khilaf yang dianggap dalilnya bukan dalil sahih dan dalilnya keluar dari apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Fa subhanallah, di sini pernah disebutkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah siapa sih? Orang yang paling mulia dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Sebaik-baik zaman adalah zaman yang hidup di zaman Rasulullah, sampai Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Sebagian ulama mentakwil Allah bersumpah dengan sebaik-baik masa. Ditakwil dengan 6 takwil, 6 pendapat, 6 tafsir. Di antaranya ada yang mengatakan al-asr, yaitu Allah bersumpah dengan sebaik-baik masa, yaitu masanya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Dan istri-istrinya juga demikian. Jadi apa? Jadi pandangan manusia, muslimnya ataupun non-muslimnya di zaman Nabi. Sehingga apa? Pandangan tertuju pada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Dan keluarga Rasulullah juga rentan terdampak ain. Istrinya juga rentan terdampak ain. Bahkan Rasulullah terlempar oleh ainnya orang-orang Yahudi. Nah, dan subhanallah, waktu itu ya disebutkan bahwasannya Aisyah juga pernah kena ain, keluarga Nabi juga pernah kena ain. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada beliau untuk minta diruqyah. Syuf. Nabi memerintahkan kepada orang ini, keluarganya ini, apa? Kamu minta diruqyah. Nah, kamu minta diruqyah. Wah, dari sini diantaranya ada yang mengatakan boleh minta ruqyah. Nah, lebih-lebih apa? Lebih-lebih apa? Kalau ada orang yang sakitnya sangat berat, dia meruqyah diri sendiri nggak mampu, gimana dia mau meruqyah diri sendiri? Mau baca dzikir pagi petang sama setan dikunci mulutnya. Mau baca dzikir pagi petang dibikin matanya ngantuk dan pudar. Ya, man istata'a yanfa'akha falyaf'al. Ya. Barang siapa bisa membantu saudaranya, bantulah dia. Kalau faham, kita faham. Nih, saudara kita perlu diruqyah. Kalau kita faham, kita meruqyah dia tanpa dia nggak minta diruqyah. Tapi kalau orang di sekitarnya pada nggak faham, akhirnya dia minta ruqyah. Tolong carikan aku pada orang yang bisa meruqyah aku. Ya, kenapa? Kalau nggak diruqyah, nih orang bisa celaka, bisa binasa, bisa mati. Subhanallah. Maka dengan dalil ini mereka yang berpendapat boleh minta ruqyah. Kemudian dengan keumuman dalil Nabi SAW ketika Nabi bersabda, riwayat Imam Ahmad disahkan Syalbani rahimahullah, la yadkhulunna min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la adzaba ma'a kulli alfin 70,000. Ya, nanti akan masuk surga dari umatku 70.000 golongan. Dari masing-masing 70.000 golongan membawa ada 70.000 yang lainnya. Siapa mereka? Ya, mereka tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Yang nggak minta diruqyah, yang apa? Nggak minta dikai, pengobatan kai, dan apa? Nggak melakukan tatayur. Nah, 3 hal ini. Ini diantara ada pendapat ulama yang membolehkan. Ya, dengan apa? Dalil tadi, Nabi memerintahkan dia untuk minta diruqyah. Ya, kemudian ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Bagi siapa? Mereka ada yang menafsirkan makruh jikalau apa? Jikalau dia minta ruqyah kepada orang yang bodoh, ruqyah kepada orang, terlebih menjadi haram minta ruqyah kepada para dukun. Mau kikun, mau uskun, mau guskun. Kiai dukun, ustad dukun, gus dukun, semua nggak boleh. Mau mengaku orang pinter nggak boleh. Karena hakikatnya pakai ruqyah ala syirik.
bukan ruqyah syar'iyyah. Maka ini yang masuk dalam larangan. Bisa jadi makruhnya makruh yang bisa berarti haram. Ya. Kemudian ada yang mengatakan para ulama berpendapat, ulama masa dahulu juga berpendapat apa? Kalau dia minta ruqyah kapan? Dia itu hanya was-was. Padahal belum tentu dia kena. Dia hanya apa? Ketakutan berlebihan, hanya was-was saja dan bermudah-mudahan minta ruqyah. Ini yang masuk dalam larangan juga. Yang masuk dalam larangan juga. Pendapat yang keempat adalah mutlak. Ya, mau ainnya dia, mau sihirnya, mau kesurupannya bikin dia mati, nggak bikin mati, tetap mutlak nggak boleh minta ruqyah. Ini 4 pendapat. Ya. Nah, ini rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Ini yang perlu kita sadari. Dan ingat, kadang orang meruqyah, habis meruqyah, orang yang meruqyah sakit, hati-hati. Bisa jadi apa? Iman dia sedang lemah, bisa jadi dia sebelumnya punya jin, ya, jinnya bisa masuk lagi ketika dia meruqyah orang. Nah, tayyib. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir zuhur. Sisa waktu kita kembalikan kepada MT Al-Islah untuk jadi penanya yang kita utamakan insyaallah sebelum teman-teman yang ada di kafe ini bertanya. Silakan. Taib. Ustaz mau tanya bagaimana saya tahu kalau sakitnya saya medis atau medis? Taib. Bagaimana saya tahu penyakit saya medis atau non medis? Di antaranya bisa juga dengan cara dari kasus medis nggak menemukan tanda-tanda dari kelainan dari satu kasus penyakit tertentu, ya, nggak ditemukan, tiba-tiba sakit begitu saja. Nah, seperti pernah saya dapati seorang ibu muda kena kanker payudara selama 3 tahun dan sudah terbang ke Cina berobat, disuntik dengan dengan pembeku sel kanker, ya, sampai habis 2M, nggak sembuh-sembuh. Ya, subhanallah, dari kasus medisnya kita lihat anemia nggak ada, gejala-gejala dia yang nampak kanker, gejala kanker nggak ada, dia fit tapi bengkak ada. Selama itu nggak pernah diruqyah. Kita coba ruqyah sekali, akhirnya baru jinnya bicara. Ini diantara ciri-cirinya, ya, diantara ciri-cirinya. Kanker bisa sebabnya karena ain, juga bisa karena sihir, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, bisa juga dia karena jin, ya. Oleh karena itu kita diantaranya jangan hanya terfokus pada kasus medis sebagai different diagnosnya. Itu ada kasus non medis harus diperhatikan, ya, terutama dokter muslim. Dia harus melihat seperti ada anak kecil nangis, opname di rumah sakit, demam, semua hasil lab normal, nggak ada masalah apa-apa, ya, maka dokter harus curiga dengan ain, ya, curiga dengan gangguan jin. Nah, sehingga ada pengobatan lainnya yang sudah dianjarkan Nabi SAW dengan ruqyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Ibu, ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk cara mendiagnosa bisa Anda menggunakan anamnesa. Anamnesa pada siapa? Orang yang dicurigai ini medis atau non medis belum jelas. Dari sisi apa? Dari sisi Anda tanyai kepada misalkan si pasien, ya, ditanyai apakah Anda sering terasa sesak ketika sholat dan membaca Al-Quran. Itu sebagai siapa?
studi kasus, studi banding, different diagnosnya dari kasus non medis dengan medis. Apa enggak Anda terasa gemetaran ketika sholat? Ya, perlu ditanya juga, apakah Anda merasa berat belakang kepalanya, punggung juga terasa berat? Ya, apakah Anda sering nggak khusyuk ketika sholat? Ya, apakah Anda sering menangis tanpa sebab, teriak tanpa sebab? Ya, apakah Anda ketika tidur ditanya, Anda sering mimpi-mimpi buruk? Ya, seperti melihat binatang-binatang al-fuwaisik, tikus, ular, ya. Apakah melihat benda halus, dikejar binatang buas, jatuh dari tebing tinggi, melihat najis di hadapan mata Anda, ya. Apakah Anda mencium bau-bau tertentu? Nah, ketika sadar seperti bau gaharu atau bau bangkai, ya. Ketika diruqyah, ya, perlu ditanyain, perlu dilihat kondisinya. Jadi ketika kondisi sadar, kondisi tidur, dan kondisi diobati atau diruqyah. Ketika diruqyah, dia langsung timbul efek mual, sendawa, muntah, ngantuk, kejang, marah, teriak, hilang kesadaran. Nah, ini diantara gejala-gejalanya. Untuk Anda menjadikan terapi pribadi mandiri, bisa sebagaimana dilakukan oleh para ulama, guru-guru kami, ya, dengan cara apa? Melakukan screening pada diri kita. Ya, sekali lagi nggak disebutkan dalilnya, tapi boleh, bukan bid'ah. Karena termasuk ini perkara pengobatan. Ya, jatuhnya perkara dunia pengobatan. Yang Nabi bersabda, antum ma'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham dari urusan dunia Anda. Dengan cara apa? Membaca surat Al-Baqarah sekali majelis, sekali habis. Tanpa Anda keinginan untuk kamar mandi, ada keinginan tidur, ada keinginan untuk buka-buka HP, ada keinginan untuk makan. Betul-betul Anda siapkan 1,5 jam, 2 jam, selesaikan surat Al-Baqarah. Kalau Anda nyaman, berarti Anda bersih. Kalau Anda dibikin ngantuk, dibikin mual, gelisah, gemetar, keringat dingin, pengen marah, ya, dan lain sebagainya, ini ketahuilah bahwasanya pada tubuh Anda ada penghuninya. Nabi bersabda, inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan gak masuk di dalam rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Termasuk apa? Baca diri Anda dengan ayat ini. Dan Anda kalau kosong dari zikrullah atau Anda ada jinnya, maka tubuh Anda dijadikan rumah bagi kalangan jin. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Jantung termasuk berdebar. Pegang jantungnya, Bu, sambil pukul-pukul. Sambil baca istiadah, ditiupin di lokasi yang berdebar. Ya, sambil pukul-pukul, ruqyah terus. Anda harus pede. Pertama apa? Kata Ibnu Qayyim, pengobatan tibun nabawi seperti ini nggak akan bermanfaat bagi Anda kalau Anda nggak yakin, nggak punya sugesti. Kenapa? Karena tibun nabawi, kata Ibnu Qayyim apa? Laisa kasairi tib, nggak seperti kedokteran manapun, ilmu pengobatan manapun. Wali annahu qat'iyun mutayaqqanun, karena pengobatan ini apa? Meyakinkan dan pasti. Kenapa? Li'annahu yasdur min akhbar ilahi, karena sumbernya dari wahyu. Ya, semakin Anda yakin kuat dengan pengobatan ini, akan semakin kerasa. Semalam kita ketemu dengan teman kita. Orang gila dibawa sama saudaranya. Bisa nggak Anda ngobatin seperti ini? Ya, saya belum pernah mencoba, Pak. Tapi kalau Bapak mau sabar untuk saya coba, ya ayo kita coba. Padahal belum pernah, tapi yakin. Orang gila nih, ya sudah sekian lama gila, betul-betul nggak sadar. Di ruqyah selama 7 hari, sekali ruqyah langsung 4 jam. Jangan 1/4 jam ruqyah, oh bersih saya nggak ada apa-apa. Jangan pede dulu, dia masih sembunyi. Dia ini bertahan, biar bikin yakin Anda itu nggak ada jinnya, padahal ada. 4 jam setiap harinya di ruqyah sampai 7 hari, subhanallah. Padahal sama sekali orang gila ini nggak ada reaksi, teriak-teriak, nangis, lari, nggak ada. Diam saja, 7 hari di ruqyah diam, subhanallah, sembuh dari kegilaannya. Subhanallah, ajib. Nah, ini penting. Ada juga yang pernah kami coba, orang punya masalah gondok. Gondok, tiroid, rata-rata dari mana? Dari kaum wanita yang punya masalah. Kenapa? Karena kaum wanita paling susah untuk menahan emosi.
Ya, pegang lokasi bengkaknya, gondoknya, ruqyah terus. Atur mindset Anda. Subhanallah, dengan izin Allah, dalam hitungan tidak sampai 1 jam, hanya setengah jam di ruqyah, langsung kempes. Subhanallah. Nah, insya Allah itu Bu ya. Masih ada pertanyaan? Hati-hati terusus ibu-ibu ya, yang kena ain biasanya kalau khusus ibu-ibu apa? Rambutnya rontok. Ya, tiba-tiba sakit, keputihan, nggak jelas, head nggak teratur, ya, juga tiba-tiba mukanya berubah menjadi agak gelap, ya, nggak terang lagi, ya, juga tiba-tiba gampang marah, gampang mual, gampang muntah, ya, hati-hati. Kalau ibu-ibu mendapati diri ibu-ibu seperti ini, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kalau misalnya untuk antisipasi aja, misalnya ada supaya tidak, tadi untuk ART tadi doanya Ustaz, apakah ART cowok atau cewek atau sama? Nah, cowok cewek sama. Ya, cowok cewek sama, didoakan. Nanti di-share aja di grup nanti. Saya sudah ada tulis artikel sama videonya. Nanti saya kirim ke Bu Silvi biar di-share di grup insyaallah. Oh gitu. Terus kembali tadi mau tanya lagi, kalau misalnya tadi kan kita nggak tahu hati orang ya, yang tadi seperti Ustaz bilang Ya. di penyakit, tadi kita kan nggak tahu. Nah, untuk antisipasi doanya sama itu juga atau berbeda lagi yang doa yang saat itu seperti apa? Ibu zikir pagi petang. Zikir pagi petang kata Ibnu Qayyim seperti apa? Seperti benteng bagi diri kita. Fa di antara isi zikir pagi petang kan ada dibaca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali pagi dan petang. Ya, itu termasuk apa? Isinya apa? Min syarri hasidin idza hasad. Ya, benteng kita dari gangguan jin, benteng kita dari manusia-manusia yang jahat, benteng kita dari hewan-hewan yang berbisa dan berbahaya. Nah, itu ya, zikir pagi petang itu juga termasuk. Ya, yang la ilaha illallah 100 kali juga jangan dilupakan, jangan dilewatin. Insyaallah itu Bu ya. Nah, sambil berdoa sama Allah agar apa? Makanya Allahumma ini as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Pagi petang juga ada. Agar kita dijauh apa? Dapat al-'afiyah. Afiyah apa? Dijauhkan dari malapetaka, musibah, dijauhkan dari penyakit, baik penyakit medis atau non medis. Nah, cukup insyaallah. Ya, itu tugasnya ibu yang paham untuk mengajarkan kepada mereka zikir pagi petang. Kasih mereka buku zikir pagi petang yang buku sakunya. Ajarkan pada mereka, share ke grup keluarga tentang apa pentingnya zikir pagi petang, doa-doanya. Kalau zikir pagi petang lepas dari apa? Dari perbedaan mau madhab, mau partai ya. Ini loh dari Nabi zikir pagi petang. Nah, gampang diterima insyaallah ya. Iya Bu, insyaallah. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makanya penting kita viralkan zikir semacam ini. Ya, yubarakallahu alaik, Allahumma barik. Kalau Anda memang men-share sesuatu tentang anak Anda, paling enak cukup pada istri Anda. Kita sudah sama-sama paham, sama-sama berilmu. Ini anak lagi main di luar, di taman, saking lucunya, di-share ke istri. Udah, kita aja yang orang-orang dalam saja yang paham ilmunya. Ya, sehingga mendoakan, misal kalau pengen share, ya. Kalau medsos tentunya apa? Banyak mata-mata yang kita nggak tahu siapa aja mata-mata yang melihat ini. Nah, subhanallah, berikutnya seperti dokumentasi untuk baksos dan lain sebagainya. Kalau memang harus share dan perlu ada bukti yang tidak mengapa, ya. Di antaranya ulama ada menyebutkan di antaranya apa bedanya hasad sama ain. Hasad itu kejelekannya bisa nyampe walaupun dia nggak lihat, hanya dengar aja hatinya hasad itu bisa bahaya. Tapi kalau ain, sebagian mengatakan ain itu apa? Butuh mata, perantara mata untuk bisa melemparkannya. Butuh mata untuk bisa melemparkannya. Jadi masalah khilaf. Apakah melihat langsung dunia nyata atau juga bisa dunia maya? Ya, wallahu alam bisawab. Sekali lagi, gak disebutkan Nabi tentang kekhususan nyata ataupun maya, tapi apa? Lebih baik kita berhati-hati. Ya, kalaupun Anda harus share dokumentasi, mungkin Anda bisa mengambil sebab yang lainnya. Apa? Tulis di dokumentasi tersebut, doakan keberkahan untuk mereka. Barakallahu fikum. Ya, untuk mengingatkan mereka dari apa? Dari apa? Bahaya ain. Yang mereka nggak tahu tentang ain, minimal mereka juga baca, ya. Tapi apa? Sekali lagi bukan untuk jimat, tapi apa? Tarbiyah. Biar uruf di negeri kita nggak biasa, yuk kita biasakan. Itu. Insya Allah itu Bu ya. Gimana? Nggak dengar? Iya, nggak apa Bu. Semua ayat-ayat datang dalam hadis Nabi SAW. Ketika ada orang yang punya masalah gangguan jin, Nabi bersabda apa? Irqi bi kitabillah. Ruqyalah dengan Al-Quran. Artinya apa? Semua ayat Al-Quran itu adalah ruqyah. Ibu membaca Al-Fatihah, ayat kursi aja, dua ayat terakhir Al-Baqarah, mau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Jin, surat Al-Mulk, ya surat-surat yang lainnya, semuanya itu adalah ayat-ayat ruqyah, sah-sah saja Ibu ya. Nah, mau dengan doa juga bisa ya. Seperti tadi Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha, atau idhabil ba'as rabban nas dan lain sebagainya juga bisa. Atau gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, ibu hanya pakai kata-kata yang baik. Ibu pegang daerah sakit, ya Allah, hilangkan penyakit ini ya Allah, dengan namamu ya Allah, asyafi, sembuhkan saya ya Allah. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Atau dengan yang sunnah Nabi, ketika sakit, pegang Bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir, sampai 7 kali, gak mengapa. Yang datang padanya dalil. Juga sabit, kadang dilakukan Nabi, kadang dilakukan sahabat, dipukul-pukul daerahnya, juga meludahkan dengan air ludah yang kecil, itu demikian, atau meniupnya, itu semua datang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ibu lakukan kalau screening dari kaki dipukul-pukul terus naik ke atas, ke tubuh, ke kepala, ya tidak mengapa, ya sebagai screening tubuh kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah Bu Silvi? Pertanyaan Ustaz, ini ada ibu soalnya ada gejalanya ada. Ya. Silakan Bu Devi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil satu di ruqyah sampai sembuh. Ya, ruqyah sampai sembuh. Ya, pagi, siang, sore, malam terus di ruqyah. Dan ingat, ruqyah nggak hanya sebentar, berjam-jam kalau perlu. Ya, berjam-jam kalau perlu. Bahkan kami dapati teman-teman kami meruqyah pasien stroke selama 1 tahun sampai jalan dan sembuh total. Ya, maka itu tadi sabar nggak ada batasnya. Terus Anda ruqyah terus sebagai wujud mengambil sebab. Seperti itu saja Bu Silvi karena sudah waktu zuhur nih. Silakan mau diruqyah sendiri, ruqyah orang lain. Kenapa? Kadang beda, diruqyah sendiri sama ruqyah orang lain beda. Diruqyah sendiri dia kurang efek. Ya. Ketika diruqyah orang lain, ya sangat berdampak banget. Dan ternyata ruqyah subhanallah beda-beda tergantung tingkat keimanan. Subhanallah ketika meruqyah orang yang imannya kuat, ya efeknya yang ditimbulkan, atharnya sangat berbeda dengan apa? Kita yang meruqyah. Tapi sekali lagi kita nggak boleh menggantungkan diri kita kepada ahli ruqyah atau yang dibaca, tapi gantungkan diri kita kepada Allah. Tetap ambil sebab, ya. Tetap ambil sebab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkait hukum ruqyah, silakan simak lagi 4 hukum tadi, Anda ambil sebab yang mana. Kalau Anda melihat memang darurat dan mencelakakan, ya sudah bismillah. Ya, minta diruqyah tidak mengapa. Nah, cukup insyaallah. Ya, nah. Afwan, lekas sembuh. Taib. Sepertinya itu saja. Sudah adzan ya? Udah adzan. Karena sudah adzan, langsung kita tutup saja. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya dari kekurangan ilmu saya dan gangguan syaitan, semoga Allah jauhkan kita semua dari gangguan syaitan, dan semoga Allah jaga kita semua dari bahaya ain, dari segala wujud keburukan, dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Itu saja. Bagi yang hadir di kafe, kayaknya belum dapat pertanyaan, mungkin sambil makan siang nanti kita ngobrol santai di kafe. Ya, di sini ngobrol lagi silahkan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.